Nama lengkap saya Yovana Koswara. Saya Kepala Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan di Lapas Perempuan Kelas 2 Bandung. Tantangannya di tahun ini adalah masa transisi ya, di mana 2 tahun ke belakang itu kita dalam masa pandemi COVID-19, di mana menuntut kita untuk menutup semua kegiatan yang terkait dengan pihak luar, sehingga benar-benar kegiatan yang ada di lapas itu hanya intern dari dalam saja, tetap berjalan tetapi dari dalam. Nah, sedangkan tahun ini pemerintah sudah mulai membuka sedikit demi sedikit, sehingga kita harus mencari lagi pihak ketiga dan menghubungi kembali pihak ketiga yang bekerja sama dengan kita untuk mengisi kegiatan-kegiatan di dalam Lapas Perempuan Kelas 2 Bandung ini, meskipun dalam rentan waktu dalam seminggu cuma 1 kali, dengan melaksanakan prokes kesehatan seperti kita antigen, peduli lindungi, dan juga memakai masker dan menjaga jarak dalam pelaksanaannya. Untuk bulan Ramadan itu memang pasti kita padatkan di kegiatan keagamaan ya. Untuk itu mungkin dari H-30 bahkan 2 bulan sebelumnya kita sudah mulai merancang kegiatan apa saja yang harus kita berikan untuk warga binaan selama bulan Ramadan. Yang notabene sebelum bulan Ramadan itu kegiatan keagamaan mungkin hanya berlangsung mungkin dari pagi sampai siang, dan yang dari siang ke sorenya untuk kegiatan yang lainnya. Di dalam bulan Ramadan ini kita berusaha memadatkan kegiatan keagamaan dari pagi hingga menjelang berbuka puasa. Nah, itu kita rancang 2 bulan sebelumnya dengan bekerja sama juga dengan bidang-bidang lain, berkoordinasi dengan bidang lain dalam pelaksanaannya nanti. Harapan saya ya pasti dengan momen bulan Ramadan ini semua warga binaan bisa ikut melaksanakan semua kegiatan Ramadan dengan baik, sehingga merupakan momen perubahan diri, merubah diri ke arah yang lebih baik, agar mungkin selama di sini ada sedikit perubahan dan nanti bisa dibawa ketika keluar dari sini dan mereka sudah siap dengan dunia yang ada di luar. Nah, pertama-tama kami melakukan sosialisasi ke warga binaan, menjelaskan apa itu SPPN, fungsinya seperti apa, cara pengisiannya, dan apa saja yang harus mereka laksanakan untuk mendukung pengisian SPPN itu, serta manfaatnya sendiri apa untuk mereka. Kami sosialisasikan dalam beberapa minggu sebelum pelaksanaan, sehingga waktu pelaksanaan alhamdulillah, karena sebelumnya kami sudah meluncing ataupun sudah mengeluarkan buku pembinaan yang sudah lama tidak aktif, kami aktifkan kembali, sehingga warga binaan ini sedikit tidaknya sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lapas. Nah, dari buku pembinaan tersebut akhirnya kami bisa memindahkan ke SPPN, dan alhamdulillah SPPN bisa berjalan dengan baik. SPPN itu kan sebenarnya kemarin baru launching dari Dirjen Pas itu sekitar bulan Maret. Nah, sehingga itu benar bertepatan dengan rencana kita, program kita untuk Ramadan, sehingga itu memang bertepatan sekali dengan keinginan saya untuk memadatkan kegiatan keagamaan di bulan Ramadan. Seiring dengan pengisian SPPN itu sangat mendukung, sehingga sekali lagi kita sering menyarankan kepada warga binaan, sering bersosialisasi agar lebih banyak mengikuti kegiatan-kegiatan kepribadian dan kemandirian. Nah, terutama di bulan Ramadan di mana kita menyajikan banyak kegiatan kepribadian, mereka bisa mengikuti dan itu bisa mendukung
poin-poin dalam SPPN itu sendiri. Tantangan pasti ada ya, karena selain saya wanita karir, saya juga ibu rumah tangga. Tantangannya yaitu membagi waktu, karena bidang saya saat ini adalah bidang pembinaan, di mana menuntut saya lebih banyak berada di sini, mengawasi semua pembinaan dan melihat apakah pembinaan itu berjalan dengan baik atau tidak. Itu berbarengan dengan tugas saya sebagai seorang ibu di rumah. Saya juga harus mengawasi anak-anak saya juga harus merawat mereka dengan baik. Nah, itu merupakan tantangan saya. Bagaimana saya bisa membagi waktu untuk menjalani dua profesi ini secara bersamaan. Pasti dalam bekerja itu yang saya rasakan, pasti ada down dan up-nya dalam semangat. Ketika semangat, kita pasti sudah tidak harus dibicarakan. Ketika semangat pasti banyak ide-ide cemerlang yang harus kita laksanakan. Tetapi ketika down lagi, nah itu kita harus memompa semangat kita kembali itu dengan terus berinteraksi dengan warga binaan, sehingga kita tahu keluhan mereka apa saja, kekurangan kita apa saja, dan insya Allah mungkin itu bisa menjadi motivasi saya dalam memperbaiki semua pelayanan pembinaan yang ada. Sebenarnya tujuan saya saat ini atau sasarannya itu banyaknya ke pembinaan. Nah, saya ingin pembinaan yang ada di lapas perempuan ini cukup beragam, sehingga semua hobi ataupun semua bakat dari warga binaan yang selama ini terpendam bisa mereka salurkan ke sini. Di antaranya bakat menyanyi umpamanya. Nah, saya pengennya di sini tuh kita punya sarana untuk mendukung bakat-bakat tersebut gitu. Sehingga di lapas wanita itu banyak memberi ataupun banyak menghasilkan produk-produk dari dalam lapas itu bermacam-macam, tidak hanya keagamaan atau pendidikan saja. Mungkin ada di bidang seni, mungkin keterampilannya, dan di seni juga mungkin banyak bermacam-macam, tidak hanya menyanyi, mungkin ada dancernya, mungkin ada rampak gendang dan lain-lain. Kalau itu tujuan saya selama ini. Yang pasti kesenian ya, karena kita warga di sini lapas perempuan Bandung, di mana semua warga binaannya itu perempuan, pasti sangat identik dengan kesenian. Nah, karena perempuan itu dekat dengan kesenian, dekat dengan keindahan, makanya saya pengen menonjolkan sebenarnya dari kesenian. Nah, untuk itu saat ini saya berusaha mencari pihak ketiga ataupun pihak lain yang bisa mendukung kita dalam pembinaan kesenian ini, sehingga mungkin ke depannya bakat-bakat anak-anak ini akan terus berkembang jika mendapat motivasi dari luar. Jika di dalam terus mungkin mereka nggak akan berkembang, paling begitu-begitu saja begitu. Pasti itu yang paling banyak saya rasakan. Mungkin dalam sehari bisa sampai 5 atau 6 warga binaan yang datang ke ruangan saya untuk menanyakan hal tersebut. Yang pertama mungkin saya berusaha menjelaskan dulu nih posisinya seperti apa, kondisi dia dengan vonis dan tahanan yang sudah dijalani itu harus dijelaskan terlebih dahulu. Nah, yang kedua mencari pilihan. Ya mungkin pilihan terbaiknya seperti apa, itu juga akan saya sampaikan. Nah, ketika sudah tidak ada pilihan lain untuk warga binaan itu, mungkin kita akan mendukung dan membantu dia menjalani pilihan tersebut bisa lebih baik dan lebih ikhlas dengan pilihan tersebut.
kegelisahan saya pasti, karena saat ini saya berada di bidang pembinaan, di mana saya harus memberikan perawatan, pembinaan untuk semua warga binaan. Nah, itu apakah saya bisa memberikan yang terbaik atau tidak gitu. Itu pasti menjadi kegelisahan untuk saya pribadi. Menurut saya medsos sangat penting ya untuk saat ini, karena di era sekarang di mana semua informasi orang berlomba-lomba memberikan informasi melalui media sosial. Nah, itu pasti sangat penting. Untuk saya itu sangat besar sekali. Karena dengan medsos ini kita bisa membagikan semua informasi pelayanan yang kita berikan, dan merupakan juga salah satu media untuk keterbukaan informasi publik gitu. Cantik menurut saya itu adalah dari dalam, tidak harus cantik dari luar. Bagaimana cara menghormati orang lain, bagaimana cara saling menghargai, bagaimana kita saling mengerti dengan banyak orang, itu merupakan cantik menurut saya. Ketika itu sudah bisa kita laksanakan, udah bisa kita realisasikan, itu menjadi cantik begitu. Mudah-mudahan semua warga binaan di sini juga bisa merealisasikan hal tersebut, karena dari masing-masing orang pasti punya sifat dan kebiasaan masing-masing yang itu merupakan tantangannya. Paling seperti itu.